Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia dan ridhonya kita masih diberikan umur yang panjang. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan konsep dasar bimbingan dan konseling belajar. Sebelum ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Vanesha Nuraziza. Yang kedua ada Teh Mutia Nur Fauzia. Dan yang ketiga ada Teh Silvi Kirana. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Teh Silvi Kirana. Kepada Teh Silvi Kirana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Silvi Kirana Patmala. Saya akan menjelaskan mengenai definisi BK Belajar. Namun sebelum saya membahas definisi dari BK Belajar, saya akan membahas terlebih dahulu satu persatu mengenai pengertian bimbingan, konseling, dan belajar. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, dan membantu. Sedangkan konseling berasal dari kata bahasa Inggris to console yang secara etimologis berarti to give advice atau memberi saran dan nasihat. Lalu ada pengertian belajar. Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan keterampilan yang lainnya. Nah, belajar ini identik dengan adanya sebuah proses dan perubahan tingkah laku yang permanen atau konsisten. Jadi, definisi dari bimbingan dan konseling belajar merupakan bidang layanan yang diberikan secara profesional oleh guru BK atau konselor terhadap konseli atau siswa agar siswa dapat mengenali potensi diri dalam aspek akademik atau belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar sesuai dengan gaya belajarnya, merencanakan pendidikan lanjut, siap menghadapi ujian, mengatur jadwal belajar, dan mencapai prestasi akademik yang optimal. Nah, pembahasan selanjutnya ada mengenai ruang lingkup dari BK Belajar ini. Yang pertama ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan belajar. Lalu yang kedua ada memilih studi sesuai potensi. Yang ketiga ada memahami apa yang dipelajari dan relevansinya dengan kehidupan. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada internalisasi nilai luhur dan kebudayaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Mutia. Kepada Teh Mutia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan dari layanan BK Belajar. Yang pertama itu, mengenali potensi diri dalam aspek belajar dengan cara mengetahui minat terhadap bidang mata pelajaran dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan potensi belajar. Yang kedua, memahami berbagai hambatan belajar yang mungkin muncul selama masa studi di sekolah dan memiliki pengetahuan mengenai cara untuk menghambat atau mengatasi hambatan tersebut sehingga kegiatan belajar siswa tidak terganggu. Yang ketiga, membangun kebiasaan belajar yang positif sehingga siswa dapat mengikuti proses belajar secara maksimal dan mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Yang keempat, memiliki motivasi untuk belajar sepanjang hayat, baik itu untuk tujuan pengembangan, menambah wawasan keilmuan, memiliki pemikiran yang terbuka, dan menunjang profesi atau bidang pekerjaan yang dicita-citakan. Yang selanjutnya, menerapkan keterampilan belajar yang efektif sehingga siswa dapat memahami proses belajar dan membentuk struktur belajar yang sesuai dengan cara memahami materi-materi pelajaran. Yang selanjutnya, dapat merencanakan dan memutuskan pendidikan lanjut yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan diri sesuai bidang atau program studi dan membentuk identitas karir secara nyata.
Yang terakhir, memiliki kesiapan mental untuk menghadapi ujian sehingga siswa mendapatkan hasil ujian sebaik mungkin. Nah, bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya intelijensi, sehingga atau seringkali kegagalan itu terjadi disebabkan mereka tidak mendapat layanan bimbingan yang memadai. Apabila kesemuanya digabung, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa siswa mempunyai personal untuk belajar secara wajar. Siswa belajar supaya pandai adalah benar, dengan catatan materi pelajaran itu tidak dipaksakan dan materi pelajaran itu akan diserap sesuai kemampuan siswa. Dalam pencapaian tujuan belajar ini sangat diharapkan adanya pengorganisasian bahan pengajaran supaya sesuai dengan dunia persepsi siswa. Belajar relevan berarti mempelajari hal penting bagi dirinya dan relatif terhadap perubahan dunia sosial. Semua menuntut perubahan dan perubahan ini akan diserap siswa juga, dan siswa pada akhirnya tidak ada paksaan lagi dalam proses pencapaian tujuan belajar. Untuk materi selanjutnya itu ada fungsi dari BK Belajar. Ada beberapa fungsi dari BK Belajar ini sendiri. Yang pertama itu fungsi kognitif. Melalui fungsi kognitif, manusia menghadapi objek-objek dalam suatu bentuk representatif yang menghadirkan semua objek itu dalam kesadaran. Hal ini paling jelas nampak dalam aktivitas mental berpikir. Fungsi kognitif ini berkaitan dengan yang pertama, taraf intelijensi atau daya kreativitas. Yang kedua, bakat khusus, organisasi kognitif, kemampuan berbahasa, daya fantasi, dan gaya belajar. Untuk fungsi selanjutnya itu fungsi konatif dinamik. Fungsi psikis ini berkisar pada penentuan suatu tujuan dan pemenuhan suatu kebutuhan yang disadari dan dihayati. Semakin tinggi tahapan perkembangan anak, semakin boleh diharapkan bahwa siswa mampu berpartisipasi dalam proses belajar mengajar secara aktif dengan tujuan yang terdiri dari karakter-karakter berkehendak dan motivasi belajar. Nah, untuk yang ketiga itu ada fungsi afektif. Di dalam perasaan manusia, mengadakan penilaian terhadap semua objek yang dihayatinya, apakah suatu benda, suatu peristiwa, atau seseorang, baginya berharga atau bernilai atau tidak. Bila objek itu dihayati sebagai sesuatu yang berharga, maka timbullah perasaan senang. Dalam perasaan senang seolah-olah terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda-beda. Perannya terhadap semangat belajar terdiri dari temperamen, perasaan, sikap, dan minat. Nah, fungsi yang terakhir ini yaitu fungsi sensorik motorik. Kemampuan yang dimiliki siswa di bidang psikomotorik juga merupakan bagian dari keadaan awal pihak siswa yang tepat, yang dapat menghambat atau membantu di semua proses belajar mengajar atau paling sedikit dalam proses belajar yang harus menghasilkan keterampilan motorik. Perolehan kemampuan yang dimaksud antara lain kecakapan menulis, kecepatan berbicara, artikulasi kata-kata, menggunakan alat-alat menggunting, memotong, dan lain-lainnya. Mungkin hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Vanesya. Kepada Teh Vanesya disilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai prinsip-prinsip yang ada di BK Belajar. Nah, prinsip-prinsip yang ada di BK Belajar ini terdiri dari 8 prinsip. Yang pertama, ada prinsip kesiapan. Nah, prinsip kesiapan ini merupakan proses belajar yang dipengaruhi oleh kesiapan murid. Lalu selanjutnya ada prinsip motivasi. Prinsip motivasi ini adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan melihat kesungguhan dari para peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada prinsip tujuan. Nah, tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Lalu yang selanjutnya ada proses belajar afektif. Seorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Nah, lalu yang selanjutnya ada proses belajar psikomotor. Dalam proses belajar
individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Lalu yang selanjutnya ada prinsip evaluasi. Jenis cakupan dan validasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dan pencapaian tujuan. Lalu yang selanjutnya ada prinsip persepsi. Seorang cenderung untuk percaya sesuatu dengan bagaimana ia memahami situasi. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Mungkin yang terakhir ini ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari bimbingan konseling belajar merupakan bidang layanan yang diberikan secara profesional oleh guru BK atau konselor terhadap konseli siswa agar dapat mengenali potensi diri dalam aspek akademik atau belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar sesuai dengan gaya belajarnya, mencakup pendidikan lanjut, siap menghadapi ujian, mengatur jadwal belajar, dan mencapai prestasi akademik yang optimal. Adapun ruang lingkup BK belajar yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan belajar, memilih studi sesuai potensi, memahami apa yang dipelajari, dan referensinya dengan kehidupan, internalisasi nilai luhur dan kebudayaan, di mana pada saat melakukan layanan tersebut memiliki tujuan utama, yaitu agar peserta didik dapat mencapai tujuan belajarnya secara optimal dengan adanya beberapa fungsi, yaitu fungsi kognitif dinamika, fungsi afektif, fungsi sensori motorik, dan memiliki prinsip-prinsip, yaitu prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip tujuan, proses belajar afektif, proses belajar psikomotor, prinsip evaluasi, prinsip persepsi, prinsip transfer, dan yang terakhir itu prinsip retensi. Mungkin dicukupkan dari presentasi kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.